Perkenalkan, nama saya Emral. Kalian bisa panggil saya Emral atau M. Ini kali pertama saya posting live di depan kamera untuk YouTube. Jadi sebelum saya membahas topik-topik yang lain, hal pertama yang mau saya bahas adalah alasan dan tujuan mengapa saya menjadi seorang YouTuber. Sebenarnya banyak alasan untuk para YouTuber untuk menjadi seorang YouTuber. Hal pertama yang mungkin paling banyak diminati adalah untuk mendapatkan uang. Di dunia per-YouTubean itu kita menyebutnya monetize. Monetize itu apa? Nanti akan saya bahas di konten-konten berikutnya. Di YouTube itu selain bisa lihat-lihat video, upload video, ternyata kita juga bisa mendapatkan uang. Caranya gimana? Macam-macam. Ada yang jadi YouTube partner, ada yang menjual produk atau jasa. Dan bicara soal penghasilan yang bisa didapat, jangan kaget. Dari puluhan ribu perak sampai ratusan juta rupiah per bulan itu ada. Dan selain untuk mendapatkan uang, banyak juga yang menggunakan platform ini sebagai media penyaluran hobi. Lalu penyaluran pendapat, motivasi, tips, tutorial, banyak banget ya. Semua yang kita bisa bayangkan itu, yang penting, nggak penting, jelas, nggak jelas, masuk akal, nggak masuk akal, itu semuanya ada di YouTube. Jadi nggak heran dengan banyaknya informasi dan luasnya jaringan yang disediakan oleh YouTube, tidak sedikit dari kebanyakan orang yang banting setir jadi YouTuber. Tapi alasan pertama saya untuk menjadi seorang YouTuber itu bukan itu sebenarnya, bukan untuk mendapatkan uang ya, hal yang pertama. Meskipun gak nolak juga sih kalau dikasih duit. Ya, hal pertama yang menjadi alasan saya itu dimulai dari keprihatinan saya terhadap nasib bangsa dan negara. Loh, kok jauh benar? Apa hubungannya menjadi YouTuber dengan nasib bangsa dan negara? Percaya nggak percaya, zaman sekarang pakai Z bukan pakai J, karakter sebuah bangsa itu bisa ditentukan oleh media sosial. Dan faktanya semua yang kita lakukan mulai dari buka mata sampai kita tidur itu tidak ada yang luput dari media sosial. Kasih contoh ya, bangun pagi itu yang dicari apa? Handphone. Yang dibuka media sosial. Ya buat para bujangan ya nggak jauh-jauh dari ngeliatin atau ngekepoin relationship status Facebook orang. Lalu kalau buat mama ya nggak jauh-jauh dari gosip. Lalu habis bangun tidur kita mau mandi. Mandi yang dibawa bukan handuk tapi handphone. Lalu habis kita mandi kita mau makan nih, sarapan. Ngelihat makanannya, wah kayaknya bagus nih, kita posting di Instagram. Media sosial lagi. Lalu habis makan kita jalan nih ke kantor. Temu jalanan macet, ngeluh, posting di Twitter. Jalanan macet, media sosial lagi. Nyampe ke kantor, ketemu bos, dikasih kerjaan, kerjaannya nggak selesai, lalu diomelin sama bosnya. Ngeluh lagi di Twitter. Kapan ya jadi sultan? Habis dari situ buka channel YouTube, lihat konten sultan-sultanan. Ya, faktanya ngelihat konten sultan-sultanan begitu nggak akan ngebuat kalian jadi sultan. Yang ada kalian hanya mensultankan orang lain. Itu faktanya. Kalau terinspirasi mungkin bagus, tapi kalau kalian nggak pernah usaha, kalau kalian tidak pernah mau berkreasi, tidak pernah mau berinovasi, lalu mau majunya kapan? Lalu balik ke rumah capek dong, lalu istirahat, yang dicari juga handphone yang nggak jauh-jauh lagi dari media sosial. Lalu setelah capek kita mau tidur nih,
untuk bisa tidur, kita cari musik pengantar tidur. Ada juga di YouTube. Entah itu meditasi atau musik-musik yang lain. Bahkan sampai tidur sekalipun, di dalam tidur sekalipun, itu kita masih menggunakan media sosial yang ada di YouTube tadi. Jadi lengkap ya seharian kita dengan media sosial. Bahayanya di mana? Ya kalau seharian kita ngurusin dunia maya, lalu ngurusin dunia benerannya kapan? Menurut data statistik, jumlah users dari media sosial di dunia itu, Indonesia ada di urutan ketiga setelah Cina dan India. Itu pun kita kalah hanya karena jumlah penduduknya saja. Kalau kita asumsikan penduduk Indonesia itu sama dengan penduduk dari Cina dan India, bukan nggak mungkin kita akan berada di urutan yang pertama. Karena apa ya? Karena habit kita itu tadi. Faktanya, menurut data yang saya dapatkan, 90% penduduk Indonesia itu menggunakan internet rata-rata 8 jam per harinya. Itu udah sepertiga dari hari yang kita habiskan. Banyak ya. Kalau 8 jam yang kita habiskan di internet dan media sosial itu ada faedahnya, ada hikmahnya, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari situ, ya mungkin nggak akan ada masalah. Tapi kalau nggak ada faedahnya, ya mau diambil apa? Dari kebanyakan itu saya rasa yang paling banyak adalah soal komen. Dan Indonesia itu kalau ditanya soal media sosial, ya yang paling jago itu pasti soal komennya. Bahkan kita ngasih julukan ke mereka, nyamuk sih, ngasih julukan ke mereka itu adalah netizen. Terlepas dia ahli atau enggak di bidang tersebut, itu urusan belakangan. Yang penting komen dulu. Lah kalau kita selalu ngurusin hidup orang lain, komenin hidup orang lain, nonton kehidupan orang lain, lah terus ngurusin diri sendirinya kapan? Kalau kita akumulasikan semuanya itu ke penduduk Indonesia, ini negara mau jadi negara apa? Saya juga prihatin dengan konten-konten yang beredar sekarang yang isinya mungkin hoax, tidak edukatif, provokatif. Karena informasi-informasi seperti ini cenderung akan ditiru dan diterima tanpa ada proses penalaran lebih lanjut. Bahayanya di mana? Ya kalau berita itu benar nggak apa-apa. Kalau benar, kalau salah gimana? Satu tambah satu berapa? Saya 200. Terkadang yang hilang dari sekitar kita itu adalah sense of responsibility terhadap dampak yang mungkin akan terjadi di masyarakat terkait dengan konten yang kita muat. Sungguh disayangkan nggak sedikit dari kebanyakan orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang, yaitu bikin sensasi, bikin viral, bikin berita palsu, ya segala macam cara dijalankan untuk mendapatkan uang. Cara seperti itu memang ada, dan itu hak tiap-tiap orang untuk melakukan hal yang mereka anggap perlu. Tapi satu hal yang pasti, itu bukan cara saya dan itu bukan alasan dan tujuan saya untuk menjadi seorang YouTuber. Kalau tadi alasannya udah, sekarang tujuan. Tujuan pertama saya menjadi YouTuber itu adalah untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia supaya bangsa ini bisa terus maju ke arah yang jauh lebih baik dengan cara memberikan konten-konten yang bermanfaat yang semoga bisa menginspirasi kita semua, termasuk saya sendiri. Mungkin platform ini terlalu kecil untuk perubahan yang teramat besar, tapi saya yakin dan percaya bahwa segala perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil. Dan untuk diri saya sendiri, sesuai dengan prinsip yang selalu saya pegang teguh,
Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki manfaat untuk orang lain. Akhir kata, saya minta doa restu dari kalian semua. Semoga konten-konten yang saya berikan bisa diterima dan memiliki manfaat untuk kita semua, termasuk untuk saya sendiri. Untuk yang belum subscribe, kalau kalian ngerasa konten ini ada manfaatnya, bisa likes dan subscribe channel ini dan share ke orang-orang yang kita cintai. Akhir kata, terima kasih. Merdeka!